Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi Pamekasan dan Wijang sedang mengamati pertempuran antara Suroniti, telik sandi dari kota Raja Pajang, dengan 6 orang pengeroyoknya dari perguruan Sat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Apakah Kironggo Suroniti akan dapat melawan mereka? Bertanya Paksi. Aku belum tahu, tapi aku tidak dapat membiarkan para petugas sandi itu mengalami malapetaka di sini. Maksudmu, jika perlu kita akan melibatkan diri? Paksi mengangguk-angguk, katanya. Terserah kepadamu, aku sudah siap. Wijang pun memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Kironggo Suroniti berusaha untuk melawan 6 orang yang ternyata menjadi sangat berbahaya. Mereka mampu saling mengisi dengan baik, sehingga seakan-akan mereka digerakkan oleh satu kehendak. Sementara itu Kinukilan harus bertempur melawan beberapa orang dari perguruan yang lain. Di antara mereka adalah orang-orang dari Tegalarang. Sementara itu 3 orang dari perguruan Gua Lampin. Tengah bertempur dengan kawan Kinukilan yang seorang lagi, bersama ketiga orang dari Gua Lampin, masih ada 3 orang dari perguruan yang lain. Selain mereka yang sedang bertempur itu, masih ada beberapa orang yang belum melibatkan diri. Di antaranya 2 orang perempuan yang nampaknya dari Gua Lampin, sedangkan 2 orang yang tidak diketahui oleh Wijang dan Paksi sedang menolong kawan mereka yang terluka. Kedua orang itu tentu akan menjadi sangat berbahaya jika kawannya yang terluka itu tidak tertolong jiwanya. Sementara itu seorang lagi juga sedang membantu kawannya yang terluka bergeser menjauh. Dalam pada itu, seorang yang masih belum memasuki arena berteriak, "Kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyerang. Kalian tidak akan dibunuh, apalagi jika kalian bersedia bekerja bersama kami." Tidak ada jawaban, sementara Kironggo Suroniti bertempur semakin garang. Tetapi ke-6 lawannya pun menjadi semakin garang pula. Serangan-serangan mereka datang beruntun dari arah yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang ke-6 orang dari perguruan Sat itu bertempur sambil berputaran. Mereka melonjak-lonjak seperti anak-anak yang sedang kegirangan. Mereka mengacung-acungkan senjata mereka. Namun tiba-tiba saja mereka menyuruk dengan pedang terjulur ke arah tubuh Kironggo Suroniti. Yang kemudian menjadi semakin terdesak adalah kawan Kironggo Suroniti yang bersenjata pedang. Keadaannya menjadi sangat berbahaya, sehingga ia benar-benar berada di ujung bencana. Wijang tidak dapat tinggal diam. Sekali lagi ia menguriskan tanah yang basah oleh embun menyilang di wajahnya, sehingga wajah yang kotor itu memang sulit untuk dikenali. Sementara itu Wijang sama sekali tidak mempergunakan senjata yang dapat menjadi ciri tentang dirinya. Kulit yang melindungi bagian atas pergelangannya, yang juga akan dapat menjadi perisai yang kuat, berada di bawah lengan bajunya. Sambil menggamit Paksi, ia pun berkata, "Marilah, bawa tongkatmu, mereka cukup berbahaya." Kejap kemudian keduanya pun telah merunduk mendekati lapangan rumput. Mereka melingkari lapangan itu dan dengan serta-merta muncul tidak terlalu jauh dari pohon preh yang besar itu. Kehadiran mereka berdua telah membuat orang-orang yang berada di lapangan itu terkejut pula. Ketika Wijang dan Paksi berlari mendekati arena pertempuran, maka orang-orang yang masih belum terlibat segera memburu mereka. Namun Wijang berlari dengan cepat
dan menempatkan diri di dekat petugas sandi yang bersenjata pedang yang bertempur tidak terlalu jauh dari Kinukilan. "Bertahanlah, aku berdiri di pihakmu." "Kau siapa?" bertanya orang itu. Pertanyaan itu membuat Wijang berlega hati. Orang itu ternyata tidak mengenalinya setelah wajahnya dikotori dengan tanah yang basah oleh embun. Namun Wijang pun kemudian menjawab, "Namaku Gendon, itu adikku, namanya Sempon." "Kenapa kau melibatkan diri?" Kinukilan yang bertempur dengan sepasang bindi di kedua tangannya yang mendengar pengakuan Wijang itu bertanya pula sambil berloncatan menghindari serangan-serangan lawannya. "Aku senang," jawab Wijang seenaknya. "Sudah sepekan aku tidak berkelahi, rasa-rasanya tubuhku menjadi pegal-pegal." "Kenapa kau berpihak kami?" bertanya Kinukilan pula. "Jumlah mereka sudah terlalu banyak. Aku berpihak pada yang jumlahnya lebih sedikit." "Jangan main-main," teriak Nukilan pula. "Mereka adalah orang-orang yang berbahaya." "Itulah yang menyenangkan," teriak Wijang yang sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Wijang yang semula tidak bersenjata telah menggenggam sepasang pisau. Bentuknya memang mirip sepasang pisau belati yang sederhana, tetapi bilah dari sepasang pisau itulah yang tidak sederhana. Bilah yang berwarna kehitam-hitaman bagaikan memercikkan bunga api yang memancar di gelapnya malam. Tetapi Wijang sudah memperhitungkan dengan baik, sepasang senjata itu bukan ciri senjata Pangeran Benowo, sehingga para petugas sandi tidak menghubungkannya dengan seorang pangeran yang menghilang dari istana. Sementara itu Paksi pun telah terlibat pula dalam pertempuran melawan beberapa orang. Tongkatnya berputaran dengan cepat melindungi tubuhnya. Namun kemudian tiba-tiba terjulur mematuk perut seorang di antara lawan-lawannya. Orang itu pun terdorong beberapa langkah surut, namun kemudian kedua tangannya memegangi perutnya yang berdarah. Sejenak kemudian ia pun jatuh pada lututnya sambil terbungkuk-bungkuk kesakitan. Di putaran pertempuran yang lain, dua orang di antara lawan Wijang telah terlempar pula. Seorang terluka di lambungnya, seorang terluka di pundaknya. Dengan demikian pertempuran pun menjadi sengit. Beberapa orang yang sebelumnya masih belum melibatkan diri telah bertempur dengan karangnya melawan kedua orang anak muda itu. Namun karena wajah mereka disamarkan, maka orang-orang dari beberapa perguruan yang ada di tempat itu tidak segera mengenalinya. Dalam pertempuran itu, Paksi mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya. Dihadapinya beberapa orang lawan, namun Paksi berhasil melindungi dirinya dengan sebaik-baiknya. Serangan beberapa orang lawannya tidak sempat menyentuh tubuhnya. Sementara itu, seorang lagi telah tersingkir dari pertempuran ketika tongkat Paksi memukul baunya dengan kerasnya, sehingga rasa-rasanya tulang-tulangnya menjadi pecah karenanya. Sementara itu Wijang dengan segala telah bertempur semakin dekat dengan petugas sandi yang bersenjata pedang. Wijang memang berusaha untuk membantunya. Satu dua orang yang semula bertempur bersama melawan petugas sandi itu kemudian seakan-akan telah terhisap untuk bertempur bersama-sama melawan Wijang. Keseimbangan pertempuran pun segera berubah. Orang-orang dari beberapa perguruan itu tidak lagi meyakini bahwa mereka akan dapat menangkap lawan-lawan mereka. Karena itu tidak ada lagi di antara mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertempuran itu. Kironggo Suroniti yang bertempur melawan 6 orang lawan dari perguruan Sat harus mengerahkan kemampuannya. Tetapi Kironggo memang seorang yang berilmu tinggi, yang memiliki kelebihan dari para prajurit dan para perwira lain. Karena itu, maka keenam orang murid perguruan Sat tidak segera dapat menguasainya. Bahkan semakin lama, mereka pun menjadi semakin sulit. Orang-orang yang bertubuh rata-rata agak pendek telah mengerahkan kemampuan mereka. Berenam mereka memang menjadi sangat berbahaya. Tetapi lawan mereka pun sangat berbahaya pula. Keenam orang dari perguruan Sat yang juga bersenjata pedang berusaha untuk mengacaukan pemusatan perhatian Ki Suroniti.
Tetapi Kironggo sama sekali tidak menjadi bingung, meskipun keenam orang itu kadang-kadang berloncatan berlari-lari mengelilinginya, kemudian menyerang bersama-sama atau beruntun seperti gelombang. Namun pertahanan Kironggo Suroniti tidak dapat mereka tembus. Bahkan sekali-kali Kironggo mengentakkan kemampuannya dan mengacaukan kepungan lawan-lawannya. Namun beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang bertubuh agak pendek itu telah berputaran kembali di sekelilingnya. Sementara itu, Kinukilan bertempur dengan garangnya pula. Seorang lagi jatuh terlentang dan tidak lagi mampu bangun berdiri. Dengan susah payah orang itu merangkak menjauh agar tidak terinjak kaki orang-orang yang sedang bertempur. Lawan Wijang dan Paksi pun telah berkurang seorang demi seorang. Kedua orang anak muda itu telah menunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Kinukilan dan Kironggo Suroniti yang sekali-kali sempat melihat betapa keduanya berloncatan dengan garang, merasa heran bahwa dua orang yang tidak mereka kenal tiba-tiba saja telah melibatkan diri. Namun ketiga orang petugas sandi itu mengakui tanpa kehadiran kedua orang itu, maka mereka tidak akan mampu keluar dari lingkungan itu, betapapun tinggi kemampuan mereka. Tapi lawan terlalu banyak. Tetapi berlima mereka ternyata mampu mengatasi lawan-lawan mereka. Orang-orang dari beberapa perguruan itu akhirnya menyadari bahwa sulit bagi mereka untuk dapat mengatasi kemampuan kelima orang itu, apalagi ketika Kironggo Suroniti berhasil melukai dua orang dari perguruan Sat. Ketika keutuhan mereka mulai goyah, maka mereka pun segera menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan orang-orang yang berada di dalam kepungan itu. Seorang di antara keenam orang dari perguruan Sat itu tiba-tiba saja berteriak nyaring sambil mengumpat kasar. Menyusul seorang lagi terpelanting jatuh. Dari dada mereka mengalir darah yang hangat. Dalam keadaan yang sulit itu, selagi mereka masih mempunyai kekuatan, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang berteriak, "Kita akan menghindar, tinggalkan mereka." Beberapa orang menjadi ragu-ragu, namun sekali lagi terdengar suara itu, "Kita akan bergabung dan meninggalkan tempat ini. Lemparkan isyarat panah Sendaren." Tiba-tiba saja orang-orang yang sedang bertempur itu telah beruncatan meninggalkan lawan-lawan mereka. Mereka kemudian berada di dalam satu kelompok sambil bergerak mundur. Seorang di antara mereka benar-benar telah melontarkan panah Sendaren. Ketika petugas sandi menjadi ragu-ragu untuk mengejar mereka, apalagi ketika salah seorang di antara mereka telah melemparkan panah Sendaren. Kironggo Suroniti lah yang kemudian berkata, "Kita tinggalkan tempat ini." "Baik," desis Wijang, "aku juga sudah lelah. Tapi katakan, kau siapa di sana?" "Kita akan meninggalkan tempat ini. Jawab dulu pertanyaanku." Wijang tertawa sambil menjawab, "Sudah aku katakan, namaku Gendon dan itu adikku Sempon. Jangan main-main di sana." Tapi Wijang justru bertanya, "Siapakah kalian?" Kironggo Suroniti menggeram katanya, "Aku bertanya, siapakah kalian?" Wijang pun kemudian menggamit Paksi sambil berkata, "Marilah, sebelum orang-orang yang menerima isyarat panah Sendaren itu datang, jika jumlah mereka terlalu banyak, maka kita tidak akan mampu melawan." Paksi tidak menjawab. Tanpa menghiraukan ketiga orang petugas sandi itu, maka Wijang dan Paksi pun melangkah meninggalkan lapangan rumput itu. Kironggo Suroniti tidak mau terjebak dalam pertempuran yang tidak seimbang. Jika kedua orang yang telah membantunya itu pergi, maka mereka bertiga akan mengalami kesulitan untuk bertempur melawan jumlah yang terlalu banyak. Apalagi jika panah Sendaren itu benar-benar telah memanggil beberapa orang lainnya. Karena itu, maka Kironggo Suroniti telah mengajak kedua orang petugas sandi yang lain untuk meninggalkan tempat itu. Namun sebenarnya lah bahwa Wijang dan Paksi tidak benar-benar meninggalkan tempat itu. Mereka masih ingin melihat apakah ada tanggapan terhadap panah Sendaren yang telah dilemparkan ke udara itu. Dengan sangat berhati-hati, keduanya telah melingkar menyusup di antara semak-semak perdu yang rimbun di sebelah lapangan rumput itu.
Untuk berapa lama mereka tidak melihat sesuatu. Orang-orang yang semula berkumpul di tempat terbuka itu pun sudah bergerak menjauh. Namun beberapa orang yang terluka dan bahkan mungkin ada yang sudah terbunuh masih berada di tempat terbuka itu. Kawan-kawannya tentu masih akan kembali, desis Wijang. Sebenarnya lah beberapa orang bersenjata telah muncul. Dua orang yang lain menyongsong mereka sambil berkata lantang, "Tidak ada yang berbuat curang. Jadi untuk apa isyarat para sendirian itu?" Justru ada orang lain yang mencoba mengintip persiapan bagi pertemuan esok. Siapa? Kami belum tahu. Di mana mereka sekarang? Mereka berhasil melarikan diri. Berapa orang? Kami tidak menghitung. Wijang dan Paksi tersenyum. Nampaknya mereka merasa malu untuk menyebutkan bahwa mereka bertempur melawan hanya 5 orang. Orang-orang yang baru datang itu termangu-mangu. Namun kemudian orang-orang yang semula menghindar dari tempat terbuka itu pun telah berada di tempat itu lagi. Rawat orang-orang yang terluka dan kita singkirkan yang terbunuh. Besok tempat ini harus benar-benar bersih. Tapi tempat ini sudah diketahui oleh orang lain. Kami tidak tahu siapakah mereka. Kalian tidak mengenal sama sekali unsur-unsur gerak dari ilmu mereka? Tidak, tapi seorang di antara mereka bersenjata tongkat. Yang lain wajar saja, pedang, dan seorang di antara mereka sepasang bindi. Tapi agaknya mereka terdiri dari 2 kelompok yang berbeda. Baiklah, kita akan melaporkan kepada pemimpin kita masing-masing. Masih ada waktu sehari untuk saling berhubungan. Terserah kepada mereka, apakah mereka besok masih akan berbicara di antara mereka di sini. Jika besok pertemuan itu dibatalkan, maka Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan marah. Bukankah besok masih ada waktu untuk memberitahukan kepada mereka bahwa pertemuan dibatalkan? Tidak seorang pun tahu di mana mereka tinggal sekarang. Tapi seorang yang berambut panjang terurai menjulur dari bawah ikat kepalanya berkata, "Lurahku tahu di mana Repak Rembulung tinggal, tidak-tidaknya lingkungannya atau orang-orang yang berhubungan dengan kedua orang. Jadi, jika para pemimpin perguruan kita memutuskan untuk menunda atau memindahkan pertemuan ini, biarlah aku yang mencari hubungan dengan Ki Repak Rembulung. Baiklah, besok kita akan saling berhubungan. Ada 3 tempat yang sudah kita tentukan untuk saling mendapatkan keterangan." Demikianlah maka orang-orang yang ada di tempat terbuka itu pun segera meninggalkan tempat itu. Yang terluka telah dirawat oleh kawan-kawan mereka. Wijang dan Paksi tidak dapat mengetahui apakah di antara mereka ada yang terbunuh. Sejenak kemudian tempat itu pun menjadi sepi. Orang-orang yang semula berkumpul untuk mempersiapkan pertemuan para pemimpin mereka harus memberikan pertimbangan-pertimbangan baru bagi pemimpin-pemimpin mereka itu. Wijang dan Paksi pun kemudian keluar pula dari persembunyian mereka. Dengan hati-hati mereka melangkah mendekati lapangan rumput. Tidak seorang pun yang tinggal. Tapi mereka pun kemudian tertegun ketajaman telinga mereka yang masih mengeterapkan Aji Sabto Pangrungu. Mendengar desir lembut langkah kaki di antara semak-semak. Tidak hanya seorang, tapi 2 orang. Agaknya kedua orang itu memang tidak berhati-hati, sehingga suara semak-semak yang tersibak semakin lama menjadi semakin jelas terdengar. Wijang dan Paksi pun segera bersembunyi di antara semak-semak. Mereka berusaha untuk menahan napas mereka ketika mereka melihat 2 orang berjalan tidak terlalu jauh dari mereka. Ternyata keduanya adalah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Keduanya langsung melangkah mengelilingi tempat terbuka itu. "Besok pertemuan itu akan diselenggarakan di sini," berkata Repak Rembulung. "Terlalu sepi di malam menjelang sebuah pertemuan besar yang sudah sejak 5 tahun tidak diselenggarakan. Tidak ada kelompok-kelompok yang melihat-lihat suasana tempat ini. Atau mungkin pertemuan itu tidak dilakukan di sini. Tidak ada isyarat tentang hal itu." Pupus Rembulung mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia berkata, "Kakang, kemarilah, kau lihat lingkungan ini."
Repak Rembulung pun melangkah mendekati istrinya. Keduanya pun kemudian mengamati semak-semak yang tersibak, ranting-ranting yang berpatahan, dan bahkan ketajaman penglihatan mereka telah melihat darah yang berceceran. Wijang dan Paksi melihat keduanya berjongkok meraba ujung rerumputan dan daun pohon perdu. Nampaknya mereka memperhatikan percikan darah di mana-mana. Sambil bangkit berdiri, Repak Rembulung berkata, "Darah itu masih baru. Nampaknya di tempat ini baru saja terjadi pertempuran yang sengit. Apakah ada di antara mereka yang curang atau perselisihan yang timbul? Kita terlambat datang," berkata Rembulung. "Aku tidak mengira bahwa terjadi pertempuran. Jika tidak terjadi sesuatu, aku kira di sini masih banyak orang. Tentu setiap perguruan mengirimkan orang-orangnya untuk melihat suasana dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Tentu orang-orang bodoh yang sombong itu yang telah menyalakan api perselisihan di sini." "Siapa?" Repak Rembulung menggeleng, katanya. "Aku tidak tahu yang mana, karena pada dasarnya mereka semuanya adalah orang-orang sombong dan besar kepala." Pupus Rembulung termangu-mangu sambil memandang berkeliling, tapi penglihatannya membentur kesepian. Angin pun berhenti bertiup, sehingga dedaunan pun seakan-akan sedang tertidur nyenyak. Wijang dan Paksi harus bertahan untuk tidak bergerak. Bahkan bernapas pun mereka lakukan dengan sangat berhati-hati. Mereka sadari bahwa jika mereka bergerak dan menyentuh daun-daun perdu sehingga bergetar, maka gerak daun-daun perdu itu akan dapat mengundang perhatian. Justru karena angin berhenti bertiup. Namun kedua orang anak muda itu mampu bertahan, meskipun nyamuk dan semut merah menggigit kulit mereka. Untuk beberapa lama, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung mengamati tempat itu. Mereka pun kemudian telah berhenti di bawah pohon preh yang besar di sudut tempat yang terbuka itu. Pupus Rembulung bahkan kemudian telah duduk bersandar batangnya yang besar berlekuk-lekuk. Tapi Repak Rembulung kemudian berkata, "Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita masih harus mendapat keterangan apakah pertemuan esok akan tetap berlangsung. Kepada siapa kita akan bertanya? Kita akan mendapatkan keterangan itu esok." Tetapi ketika Pupus Rembulung kemudian bangkit berdiri, mereka pun telah tertegun pula. Dari arah lain, seorang tengah melangkah ke lapangan rumput yang terbuka itu. Di belakangnya, dua orang berjalan mengiringinya. Demikian orang itu melihat Repak dan Pupus Rembulung, mereka telah tertegun. "Kalian telah berada di sini?" bertanya orang itu. "Gedak Panunggul." Orang yang datang itu tertawa, katanya, "Kokah yang mengirimkan orang untuk mengacaukan persiapan pertemuan esok?" "Buat apa aku melakukannya?" jawab Repak Rembulung. "Mungkin kau ingin terjadi sesuatu, mungkin tanpa alasan. Asal saja terjadi keributan. Namun lebih dari itu, dengan keributan itu kau dapat menjajaki kemampuan orang-orang dari beberapa perguruan. Untuk apa aku menjajaki kemampuan tikus-tikus itu? Aku sudah dapat mengetahui tataran kemampuan mereka. Mereka baru dapat berteriak-teriak dan mewarisi kesombongan guru-gurunya. Bahkan tataran kemampuan guru-guru mereka pun tidak perlu kami jajaki lagi." "Repak Rembulung," berkata Gedak Panunggul, "kaulah orang yang paling sombong yang pernah aku kenal di antara orang-orang berilmu tinggi. Maka kau akan dapat terjebak oleh sikap dan kata-katamu sendiri. Aku bertanggung jawab atas segala sikap dan kata-kataku," jawab Repak Rembulung. "Lidahmu akan dapat dipotong di hadapan banyak orang." Repak Rembulung tertawa, namun Pupus Rembulung pun kemudian menyela. "Apa yang akan kau lakukan di sini malam ini, Gedak Panunggul?" Orang itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku telah mendapat laporan bahwa di sini telah terjadi pertempuran." "Kami terlambat datang," laut Pupus Rembulung. "Apakah orang-orangmu ada yang menyaksikan pertempuran itu?" "Ya, seorang di antara orang-orangku terluka." "Lalu apakah kau datang untuk mencari orang yang melukai salah seorang pengikutmu itu?" "Ya,
Mungkin mereka sudah pergi, tapi mungkin pula dengan sombong mereka masih tetap berada di sini, sambil menunggu orang yang mungkin akan dapat mereka ajak bermain dengan lebih baik. Rebak Rembulung mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, bagaimana dengan rencana pertemuan esok malam? Menurut pendapatku, pertempuran itu harus berlangsung. Jika ada orang gila yang menunduk dan mencoba mengacaukan pertemuan kita esok, maka itu akan berarti orang itu akan menyurupkan kepalanya ke mulut seekor buaya. Bagus, berkata Rebak Rembulung. Orang itu harus ditangkap hidup-hidup. Kita harus tahu siapakah mereka dan untuk apa mereka mengamati kita. Kedak Panunggul kemudian mengamati semak-semak yang berserakan, darah yang berceceran, dan keterangan dari kedua orang pengikutnya yang menyaksikan mereka hanya 5 orang yang terdiri dari 2 kelompok yang berbeda, bahkan tidak saling mengenal. Desis Kedak Panunggul. Gila, geram Pupus Rembulung. Apa kerja orang-orang kalian? Jika menghadapi 5 orang saja, mereka tidak mampu. Berapa banyak orang yang sedang berada di sini ketika pertempuran itu terjadi? 5 orang, 6 orang atau berapa? Kedak Panunggul tertawa, katanya, buat apa kita harus malu? Menurut laporan orang-orangku, di sini berkumpul lebih dari 25 orang saat pertempuran itu terjadi. Lebih dari 25 orang, ulang Pupus Rembulung. Tentu bukan karena kelima orang itu berilmu sangat tinggi, tetapi orang-orangmu dan orang-orang dari perguruan-perguruan kerdil itulah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun di antara mereka terdapat murid-murid utama dan murid-murid tertua. Jangan berkata begitu. Bagaimana dengan murid-muridmu? Mengapa tidak seorang pun di antara mereka datang untuk bersama-sama mempersiapkan tempat ini? Tidak perlu bagiku, jawab Rebak Rembulung. Lebih dari itu, kau tentu tahu bahwa susunan perguruanku tidak sama dengan susunan perguruanmu dan perguruan-perguruan lain pada umumnya. Aku tahu, tapi apapun namanya, kenapa tidak seorang pun kau kirim untuk datang dalam persiapan pertemuan tadi? Kami ingin datang sendiri, tapi sayang kami datang terlambat. Kedak Panunggul tidak bertanya lagi, tetapi ia masih saja mengamati keadaan di sekitar tempat itu. Wijang dan Paksi menjadi berdebar-debar. Nampaknya orang yang disebut Kedak Panunggul itu cukup teliti. Ia mengamati semak-semak sampai jarak beberapa langkah dari lapangan rumput yang terbuka itu. Tapi keduanya memang tidak berada di tempat yang terlalu dekat, jarak yang terlalu jauh bagi kebanyakan orang. Hanya karena keduanya memiliki kemampuan untuk melihat dan mendengar dari jarak yang jauh dengan Aji Sabto Pandulu dan maka keduanya dapat mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya lah Kedak Panunggul tidak menyibak semak-semak di sekitar tempat terbuka itu sampai ke tempat Wijang dan Paksi bersembunyi. Seandainya orang itu sampai juga ke tempat Wijang dan Paksi bersembunyi, maka keduanya masih mempunyai kesempatan untuk menyingkir. Namun kemudian Kedak Panunggul telah kembali ke tengah-tengah tempat terbuka itu. Aku besok akan datang kemari, berkata Kedak Panunggul. Aku ingin bertemu dengan orang-orang yang tadi sempat mencerai-beraikan beberapa kelompok orang-orang dari berbagai perguruan. Bagus, saut Rebak Rembulung. Kami besok juga akan datang. Kami berharap orang-orang yang tadi sempat mengacaukan orang-orang dari beberapa perguruan itu datang, sambung Pupus Rembulung. Namun dalam pada itu, maka Rebak Rembulung dan Pupus Rembulung pun melangkah meninggalkan tempat itu. Kami akan pergi, berkata Rebak Rembulung. Kedak Panunggul tidak menyaut, dipandanginya saja. Kedua orang itu melangkah meninggalkan tempat terbuka itu, memasuki semak-semak dan hilang dalam kegelapan. Yang tinggal adalah Kedak Panunggul dan para pengikutnya, namun mereka pun kemudian telah bersiap-siap untuk pergi. Sementara Kedak Panunggul masih berkata, hubungi yang lain. Besok aku akan datang ke tempat ini. Pertemuan itu harus berlangsung. Bahkan aku berharap orang-orang gila yang tadi mengacau di sini itu bersedia datang lagi.
Sejenak kemudian maka lapangan rumput itu menjadi sepi kembali. Malam yang gelap menukik semakin dalam. Angin masih belum berhembus.